Definisi pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pertumbuhan memiliki kata asal tumbuh. Dalam KBBI sendiri, tumbuh memiliki arti timbul, hidup, dan bertambah besar atau sempurna. Karakteristik pertumbuhan adalah adanya perubahan secara kuantitas, yang meliputi jumlah, ukuran, bentuk, luas, tinggi, serta berat pada fisik seseorang anak. Setiap anak telah mengalami pertumbuhan sejak bertemunya sel telur dengan sel ovum dalam kandungan ibu sampai batas usia tertentu secara berangsur-angsur. Perkembangan tentu memiliki perbedaan dengan pertumbuhan. Ketika pertumbuhan identik dengan perubahan secara kuantitatif, maka perkembangan sendiri identik dengan perubahan secara kualitatif. Berdasarkan KBBI, perkembangan memiliki arti perihal berkembang. Kemudian, arti berkembang sendiri berdasarkan KBBI ialah bertambah, memekar, atau membentang. Dalam ilmu psikologi, perkembangan demikian memiliki arti perubahan kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan. Yang dimaksud perubahan fisik pada perkembangan manusia adalah mengacu pada optimalisasi fungsi organ jasmaniah manusia, bukan pada pertumbuhan jasmaniah itu sendiri. Tahapan pertumbuhan fisik. 1. Perubahan ukuran tubuh. Awal masa anak-anak, rata-rata anak tumbuh dengan tinggi 2,5 inci dan bertambah berat antara 5-7 pon per tahun. Anak perempuan hanya sedikit lebih kecil dan lebih ringan daripada anak laki-laki selama tahun tersebut. Perbedaan ini berlanjut hingga masa pubertas. Anak-anak cenderung memiliki kepala yang masih agak besar untuk ukuran tubuh mereka. Pada masa akhir prasekolah, hal tersebut sudah mulai hilang atau tidak terlalu kelihatan lagi. 2. Perubahan proporsi tubuh. Proporsi yang tidak seimbang pada anak-anak akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber dilalui sepenuhnya, sehingga proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun bagian luar tubuh anak. 3. Ciri perubahan primer dan sekunder anak masa pubertas. Perubahan primer ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Anak laki-laki mengalami mimpi basah dan anak perempuan mengalami menstruasi. Perubahan sekunder adalah perubahan yang menyertai perubahan primer, seperti perubahan fisik, psikis pada anak. Pada anak perempuan, panggul melebar, suara nyaring, kulit lembut, dan sebagainya. Pada anak laki-laki, tumbuh kumis, jakun, bahu lebih bidang, dan sebagainya. Tahapan perkembangan fisik. 1. Physical milestones, yaitu melibatkan motorik kasar dan halus. Motorik kasar biasanya merupakan yang pertama kali berkembang, seperti duduk, merangkak, dan berjalan. Perkembangan motorik halus ditandai dengan gerakan yang tepat, seperti memegang sendok, menggambar bentuk, dan mengambil benda-benda kecil. 2. Cognitive milestones, yaitu berpusat pada kemampuan anak untuk berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Misalnya, balita belajar mengenal ekspresi wajah, dan anak usia prasekolah belajar mengenal huruf. 3. Social and emotional milestones, yaitu berpusat pada kemampuan anak memahami emosinya sendiri dan emosi orang lain. Tahap ini juga menandai kemampuan anak berinteraksi dengan orang lain. 4. Communication milestones, yaitu melibatkan kemampuan berbahasa. Anak usia 1 tahun belajar mengucapkan kata pertamanya, lalu anak usia 5 tahun belajar membuat kalimat. Tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan ciri-ciri pertumbuhan. Nah, ciri-ciri pertumbuhan ini ada 4. Yang pertama, perubahan ukuran. Nah, perubahan ukuran ini bisa terlihat secara jelas pada pertumbuhan fisik, di mana perubahan ini akan mengikuti sesuai umur anak. Nah, seperti contohnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lain-lain. Yang kedua ada perubahan proporsi. Selain bertambahnya ukuran
pada anak, tubuh juga memperlihatkan perubahan proporsi. Tubuh anak memperlihatkan perbedaan proporsi bila dibandingkan dengan tubuh orang dewasa. Contohnya pada bayi baru lahir, titik pusat terdapat kurang lebih setinggi umbilicus. Nah, sedangkan pada orang dewasa, titik pusatnya terdapat kurang lebih setinggi symphysis pubis. Nah, perubahan proporsi ini biasanya mulai usia 2 bulan pada saat hamil dan sampai dewasa. Nah, yang ketiga, hilangnya ciri-ciri lama. Selama proses pertumbuhan, terdapat hal-hal yang terjadi perlahan seperti menghilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu, dan menghilangkan refleks primitif. Oke, yang keempat, timbulnya ciri-ciri baru. Timbulnya ciri-ciri baru ini adalah akibat pematangan fungsi-fungsi organ. Perubahan fisik yang penting selama pertumbuhan adalah munculnya gigi tetap dan munculnya tanda-tanda sekunder seperti tumbuh rambut pubis dan aksila, tumbuhnya buah pada dada wanita, dan lain-lain. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan ada 6. Yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Nah, perkembangan ini terjadi bersamaan dengan pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi, perkembangan sistem reproduksi misalnya, disertai dengan perubahan pada organ kelamin. Nah, perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh secara umum, perubahan proporsi tubuh, berubahnya ciri-ciri lama, dan timbulnya ciri-ciri baru sebagai tanda kematangan suatu organ tubuh tertentu. Oke, yang kedua, perkembangan awal menentukan pertumbuhan selanjutnya. Seseorang tidak akan bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum ia melewati tahap sebelumnya. Misalnya, seorang anak tidak akan bisa berjalan sebelum ia bisa berdiri. Karena itu, perkembangan awal ini merupakan masa kritis karena akan menentukan perkembangan selanjutnya. Baik, yang ketiga, perkembangan mempunyai pola yang tetap. Perkembangan fungsi organ tubuh terjadi menurut dua hukum yang tetap, yaitu perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah kepala, kemudian menuju ke arah kaudal. Nah, pola ini disebut sebagai pola cephalocaudal. Nah, yang kedua, ada perkembangan terjadi lebih dahulu menuju ke arah daerah proksimal atau gerakan kasar, lalu berkembang di daerah distal seperti jari-jari yang mempunyai kemampuan dalam gerakan halus. Pola ini disebut pola proksimodistal. Oke, yang keempat, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Tahap ini dilalui seorang anak mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Tahap-tahap tersebut tidak bisa terjadi terbalik. Misalnya, anak terlebih dahulu mampu membuat lingkaran sebelum mampu membuat gambar kotak. Misalnya berdiri sebelum berjalan, dan lain-lain. Oke, yang kelima, perkembangan mempunyai kecepatan yang beda-beda. Nah, perkembangan berlangsung dalam kecepatan yang berbeda-beda, seperti kaki dan tangan berkembang pesat pada awal masa remaja, sedangkan bagian tubuh lainnya mungkin berkembang pesat pada masa lainnya. Yaitu yang keenam, perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Pada saat pertumbuhan berlangsung cepat, perkembangan pun demikian. Terjadi peningkatan mental, ingatan, daya nalar, asosiasi, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pola tumbuh kembang secara normal antara anak yang satu dengan yang lainnya pada akhirnya tidak selalu sama, karena dipengaruhi oleh interaksi banyak faktor. Nursalam 2005. Menurut Sutiningsih, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari A. Genetika. Faktor genetika akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan kematangan tulang, alat seksual, serta saraf, sehingga merupakan modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang. 1. Perbedaan ras, etnik, atau bangsa. Anak yang terlahir dari ras tertentu, misalnya ras Eropa, memiliki ukuran tungkai yang lebih panjang daripada ras Mongol.
Yang kedua, keluarga. Faktor dari keturunan, fisiknya sama dengan salah satu keluarga, bisa ayah maupun ibu. Yang ketiga, umur. Wanita lebih cepat dewasa daripada laki-laki. Pada masa pubertas, wanita umumnya lebih cepat daripada laki-laki. Namun, setelah melewati masa pubertas, laki-laki akan tumbuh lebih cepat. Yang keempat, jenis kelamin. Berbedanya bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki dan perempuan berpengaruh terhadap perbedaan berat dan tinggi. Yang kelima, kelainan genetik dan kromosom. Adanya suatu kelainan genetik dan kromosom dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak seperti yang terlihat pada anak yang menderita sindroma Down. B. Pengaruh hormon. Pengaruh hormon sudah terjadi sejak masa prenatal, yaitu saat janin berumur 4 bulan. Pada saat itu terjadi pertumbuhan yang cepat. Hormon yang berpengaruh terutama adalah hormon pertumbuhan somatotropin yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari. Selain itu, kelenjar tiroid juga menghasilkan kelenjar tiroksin yang berguna untuk metabolisme serta maturasi tulang, gigi, dan otak. Selanjutnya, faktor eksternal. 1. Gizi. Gizi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Sebelum lahir, anak tergantung pada zat gizi yang terdapat dalam darah ibu. Setelah lahir, anak tergantung pada tersedianya bahan makanan dan kemampuan saluran cerna. 2. Stimulasi atau rangsangan. Rangsangan stimulasi khususnya dalam keluarga, misalnya dengan penyediaan alat mainan, sosialisasi anak, keterlibatan ibu dan anggota keluarga lain akan mempengaruhi anak dalam mencapai perkembangan yang optimal. Yang ketiga, psikologis. Seorang anak yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh orang tua atau yang selalu merasa tertekan akan mengalami hambatan di dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang terakhir, sosial ekonomi. Kemiskinan selalu berkaitan dengan kekurangan makanan, kesehatan lingkungan, serta kurangnya pengetahuan. Kemampuan ekonomi keluarga dalam mencukupi kebutuhan primer anak berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak. Contoh, anak dari keluarga yang status ekonominya rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status ekonominya tinggi. Hal-hal yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan. 1. Asupan gizi yang tidak memadai. Apabila orang tua tidak memberikan asupan gizi yang baik, maka fondasi untuk kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan saraf seumur hidupnya dapat tidak terpancang dengan baik. 2. Pola asuh yang buruk. Apabila terlalu mudah mengizinkan, anak dapat menjadi kurang memiliki rasa tanggung jawab. Sebenarnya perihal pola asuh tidak hanya sebatas ini, tetapi hal ini menunjukkan bahwa pola asuh yang terlalu mengizinkan maupun terlalu mengatur dapat berdampak buruk. Dalam kasus ini, orang tua harus mampu menyeimbangkan antara disiplin dan tanggung jawab dengan kebebasan anak dalam memilih. Ketiga, kurangnya stimulasi yang diperlukan. Apabila orang tua tidak aktif mengajak anak bermain dan berkomunikasi, dan malah membiarkan anak datang bermain gadget, misalnya, ini dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Stimulasi yang diberikan oleh gadget sangat terbatas, sedangkan anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang membutuhkan interaksi yang nyata untuk menawarkan stimulasi yang lebih variatif dan relevan bagi tumbuh kembangnya. Yang keempat, gangguan tumbuh kembang yang tidak ditangani. Inilah mengapa screening tumbuh kembang diperlukan. Dengan screening tumbuh kembang, gangguan tumbuh kembang dapat terdeteksi. Semakin dini terdeteksi, semakin baik karena dengan itu dapat segera diberikan penanganan. Permasalahan tumbuh dan kembang anak. Namun hal ini tidak terjadi pada seluruh atau semua anak-anak. Mungkin hanya 2% dari 100% yang mengalami gangguan-gangguan seperti ini. Contoh-contoh gangguannya yang pertama adalah terlambat berjalan, yaitu keterlambatan berjalan yang seharusnya usia sekitar 8 bulan ke atas sudah bisa berjalan, namun di usia itu kok anak belum bisa berjalan, maka ibu harus waspada. Hal ini bisa diatasi dengan terapi atau memberikan stimulan-stimulan agar anak bisa berjalan. Yang kedua, terlambat berbicara. Hal ini bisa disebabkan oleh yang pertama itu karena terlalu sering menonton televisi. Yang kedua, tidak ada reaksi untuk berbicara dengan orang lain. Yang ketiga itu biasanya juga karena gadget, karena zaman sekarang banyak gadget, anak-anak yang menggunakan gadget ya. Terus
Hal ini juga bisa diatasi dengan orang tua yang memberikan rangsangan untuk mengajak anaknya berbicara. Yang ketiga itu ada cerebral palsy. Ini terjadi sejak dalam kandungan. Biasanya gangguan ini berupa cacat fisik atau cacat lainnya. Namun hal ini bisa diatasi dengan terapi walaupun tidak bisa diobati ataupun ditangani. Yang keempat adalah sindrom Down. Ini juga tidak bisa ditangani, namun setidaknya bisa diterapi agar anak bisa menerima keadaannya. Yang terakhir adalah gangguan perawakan pendek. Ini biasanya terjadi karena adanya genetika dan lain sebagainya. Hal ini juga tidak bisa ditangani, tapi harus diterapi sejak dini jika mau lebih baik lagi. Terima kasih.